Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan laporan proyek UAS Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Imade Dendi Maisanjaya. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwita Sriwahyuni dengan NIM 1915091012 dan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nipute Kafridayanti dengan NIM 1915091003. Perkenalkan, nama saya Niputu Ariwahyuni dengan NIM 1915091011. Baik, di sini saya akan memulai mempresentasikan laporan proyek ujian akhir semester mata kuliah basis data yang telah kelompok kami selesaikan. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan bahwa di sini ingin mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian untuk salah satu toko baju yang terletak di daerah Tabanan, yaitu Toko Nyoman. Informasi dan data-data yang kami dapatkan untuk menyelesaikan laporan proyek ujian akhir semester ini, kami dapatkan dari salah satu karyawan dari Toko Nyoman sendiri yang tidak merupakan orang tua dari salah satu anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 1, yaitu analisis sistem yang dikembangkan. Kelompok kami mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian di Toko Nyoman. Toko Nyoman ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion, yang menjual 25 jenis barang dan memiliki lebih dari 10 supplier, serta karyawan yang sudah cukup banyak. Nah, Toko Nyoman ini memesan barang dari supplier melalui via telepon. Setelah pesanan tersebut diantar ke Toko Nyoman, barang tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan catatan manual tertulis yang dilakukan oleh pihak gudang, apakah barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang dipesan oleh Toko Nyoman atau tidak. Setelah itu, data barang tersebut akan diberikan ke bagian kasir untuk diinput menggunakan Microsoft Excel. Untuk proses pembelian barang sendiri, di Toko Nyoman ini pelanggan datang sendiri ke toko, kemudian memilih barang apa saja yang akan dibeli, dan membawa barang tersebut ke kasir. Setelah itu, kasir akan mencatat secara manual apa saja yang pembeli beli di Toko Nyoman. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah berkembang sangat pesat. Tetapi Toko Nyoman masih menggunakan sistem yang manual untuk mencatat atau menginputkan data-data dari proses penjualan dan pembelian yang terjadi di Toko Nyoman. Di sini, kami ingin mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian untuk Toko Nyoman. Rancangan bangun basis data yang ingin kami kembangkan ini akan mempermudah proses penjualan dan pembelian yang terjadi di Toko Nyoman. Nah, pada sistem informasi penjualan dan pembelian ini, data akan disimpan nantinya sehingga untuk melakukan penambahan, modifikasi, atau pengambilan dapat dilakukan dengan mudah dan terkendali. Seperti nanti kelompok kami akan menampilkan sebuah interface dari sistem yang kami kembangkan ini. Pada interface tersebut akan terlihat apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem informasi penjualan dan pembelian yang kami kembangkan. Nah, sistem pembelian dan penjualan yang kami kembangkan ini nantinya diharapkan mampu untuk mengorganisir data penjualan dan pembelian dan data-data lainnya menjadi suatu kumpulan data yang saling terhubung satu sama lainnya. Data tersebut nantinya akan disimpan bersama-sama dalam suatu media, sehingga karyawan akan dimudahkan untuk mengakses atau menggunakan kembali data-data tersebut. Rancangan bangun basis data yang kami kembangkan ini merupakan tahapan awal untuk mengembangkan suatu basis data yang ingin diterapkan di suatu perusahaan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan di perusahaan tersebut. Baik, sekian dari pembahasan bab 1, yaitu mengenai analisis sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai gambaran umum dari sistem informasi penjualan dan pembelian di Toko Nyoman. Nah, sistem pembelian dan penjualan yang kami rancang ini bertujuan untuk
memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pemakaian atau penggunaan basis data tersebut. Serta sistem informasi penjualan dan pembelian ini digunakan untuk mendukung kebutuhan dalam pemrosesan dan dalam proses data penjualan dan pembelian yang terjadi di toko Nyoman. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional? Di sini kebutuhan fungsional tersebut merupakan sebuah pernyataan pelayanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dalam kebutuhan fungsional ini, sistem informasi penjualan dan pembelian yang kami kembangkan ini, contohnya yaitu melakukan inputan dan mengolah data barang-barang ke dalam sebuah database melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan XMPP. Seperti halnya menginputkan data supplier ke dalam database toko Nyoman, data supplier tersebut berisikan atribut-atribut seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon supplier. Selain itu, menginputkan data karyawan, menginputkan data pembelian, penjualan, data pelanggan, serta data retur yang terdapat dalam proses penjualan dan pembelian di toko Nyoman. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan sebagainya. Dari sistem informasi penjualan dan pembelian ini, kebutuhan non-fungsional yang digunakan yaitu seperti user interface. Apa itu user interface? User interface ini adalah sebuah bagian penghubung antara program sistem informasi dengan pemakai yang mempermudah dalam hal pengolahan data yang ada dalam proses penjualan dan pembelian di toko Nyoman. Nah, kebutuhan terdapat user interface ini kami desain sebaik mungkin bersifat user friendly. Apa sih itu user friendly? User friendly ini artinya pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang dibuat dengan mudah dan senyaman mungkin untuk mencari atau mendapatkan suatu informasi yang diinginkan oleh pengguna. Nah, pengolahan data dengan sistem informasi ini juga dapat membantu dalam mengontrol penyetokan barang apa sajakah yang terjual dan laku, dan mengetahui barang apa yang tidak terjual dan tidak laku, serta membandingkan antara merek barang yang paling banyak dicari oleh pembeli. Selain itu, dapat mengetahui periode penjualan, tingkat penjualan dari suatu periode tertentu yang terjadi di toko Nyoman. Nah, dengan keuntungan-keuntungan yang diakibatkan oleh sistem informasi penjualan dan pembelian yang kelompok kami kembangkan ini, maka nantinya diharapkan pemilik toko dapat dimudahkan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya dan dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses penjualan dan pembelian di toko Nyoman. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran umum sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan IRD dari Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian di toko Nyoman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang IRD, Sistem Penjualan dan Pembelian pada toko Nyoman. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang IRD, Sistem Penjualan dan Pembelian. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang IRD dari Sistem Penjualan dan Pembelian yang dimiliki oleh toko Nyoman. Kemudian, pada IRD ini, beberapa entitas dan relasi saling memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pada karyawan dapat melakukan proses pembelian kepada supplier. Kemudian pada proses ini nilai kardinalitasnya yaitu one to many, di mana setiap karyawan dapat melakukan proses pembelian kepada satu supplier. Selanjutnya, yaitu karyawan juga dapat melakukan pembelian barang. Pada proses ini, nilai kardinalitasnya yaitu many to many, di mana setiap karyawan dapat melakukan proses pembelian banyak barang.
pada barang memiliki jenis barang. Pada proses ini yaitu nilai kardinalitasnya yaitu one to many, di mana setiap barang memiliki satu jenis barang. Kemudian karyawan juga dapat melakukan proses penjualan barang. Pada proses ini nilai kardinalitasnya yaitu one to many, di mana satu karyawan dapat melakukan proses penjualan banyak barang. Selanjutnya, karyawan juga dapat melakukan proses penjualan kepada pelanggan. Pada proses ini, nilai kardinalitasnya yaitu one to many, di mana satu karyawan dapat melakukan proses penjualan ke banyak pelanggan. Kemudian, pelanggan juga dapat melakukan retur. Nilai kardinalitasnya yaitu many to many, di mana setiap pelanggan dapat melakukan beberapa retur atau banyak retur. Nah, retur ini dapat dilakukan melalui karyawan. Nilai kardinalitasnya yaitu one to many, di mana setiap retur yang dilakukan oleh pelanggan dapat ditangani melalui satu karyawan. Nah, itu tadi penjelasan tentang IRD, Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian dari Toko Nyoman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain dari tabel Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian di Toko Nyoman. Baik, di sini merupakan desain tabel dari Toko Nyoman, yang mana setelah dibuatnya IRD Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian di Toko Nyoman, selanjutnya kami mendesain IRD tersebut ke dalam tabel. Desain ini terdiri dari 10 tabel, yaitu barang, jenis barang, karyawan, pelanggan, supplier, pembelian, penjualan, dan di sini ada detail pembelian dan juga detail penjualan. Detail pembelian di sini untuk melihat jumlah barang atau stok barang dari pembelian. Sedangkan detail penjualan di sini untuk melihat jumlah stok barang atau jumlah barang yang telah dijual melalui tabel penjualan dan tabel barang. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari masing-masing tabel. Yang pertama yaitu tabel barang. Pada tabel barang ini digunakan untuk menyimpan data dari barang pada toko Nyoman, yang mana terdiri dari 6 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, jumlah stok, dan ID jenis. Di mana ID barang sebagai primary key dan juga ID jenis sebagai foreign key yang berrelasi dengan jenis barang. Lalu di sini ada sintak create tabel barang yang mana nanti menghasilkan struktur tabel barang pada exam atau PHP MeAdmin seperti pada gambar. Nah, struktur ini berfungsi untuk menginputkan data dari barang yang tersedia pada toko Nyoman. Data tersebut dapat dilihat pada gambar. Nah, ini beberapa data yang tersedia pada toko Nyoman. Selanjutnya yaitu tabel jenis barang. Tabel jenis barang ini merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan jenis data barang yang tersedia pada toko Nyoman. Tabel ini terdiri dari 2 atribut, yaitu ID jenis dan jenis. Di mana ID jenis yaitu sebagai primary key. Di sini terdapat sintak dari create tabel jenis barang, yang mana nanti menghasilkan struktur tabel tabel jenis barang pada exam atau PHP MeAdmin. Seperti pada gambar struktur di layar. Nah, pada struktur ini nantinya akan diinput jenis-jenis barang yang tersedia pada sistem informasi penjualan dan pembelian dari toko Nyoman. Data jenis barang yaitu dapat dilihat pada gambar, terdiri dari 9 jenis. Selanjutnya yaitu tabel karyawan. Tabel karyawan ini digunakan untuk menyimpan data dari karyawan yang ada pada toko Nyoman. Nah, pada tabel ini tersedia
5 atribut, diantaranya ID karyawan, nama karyawan, posisi, alamat, nomor telepon. ID karyawan di sini yaitu sebagai primary key. Terdapat sintak create tabel karyawan untuk menghasilkan struktur tabel karyawan itu sendiri, di mana struktur ini digunakan untuk menginput data-data dari karyawan. Data pada karyawan dapat dilihat pada gambar. Terdapat 21 karyawan pada toko Nyoman. Dari data yang kami dapat dari karyawan atau dari salah satu orang tua anggota kami. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini juga merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari pelanggan yang melakukan pembelian barang pada toko Nyoman. Pada tabel ini terdiri dari 4 atribut, yang mana ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. ID pelanggan di sini sebagai primary key. Lalu di sini ada sintak dari create tabel pelanggan. Dari hasil sintak tersebut akan menghasilkan struktur tabel pelanggan pada exam atau PHP admin. Nah, struktur ini bermanfaat atau digunakan untuk menginput data-data pelanggan yang melakukan pembelian pada toko Nyoman. Data tersebut dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu tabel supplier. Tabel supplier ini digunakan untuk menyimpan data dari supplier yang melakukan penyuplaian barang kepada toko Nyoman yang dilakukan oleh karyawan. Pada tabel supplier ini terdiri dari 4 atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon, di mana ID supplier sebagai primary key. Lalu selanjutnya, terdapat sintak dari create tabel supplier. Dari sintak ini menghasilkan struktur tabel supplier pada exam atau PHP admin. Seperti pada gambar, yang ini berfungsi untuk menginput data-data dari supplier pada toko Nyoman. Data supplier pada toko Nyoman dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, tabel pembelian. Tabel pembelian ini digunakan untuk menyimpan data dari pembelian barang dari supplier yang dilakukan oleh karyawan. Nah, pada tabel pembelian ini terdapat 7 atribut, yaitu ID nota beli, tanggal beli, harga beli, jumlah, total harga, ID supplier, ID karyawan. ID nota beli yaitu sebagai primary key, ID supplier sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel supplier, yaitu yang menyuplai barang pada karyawan atau toko Nyoman. Lalu ada ID karyawan sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel karyawan, di mana karyawan yang melakukan pembelian barang kepada supplier. Nah, di sini terdapat sintak dari create tabel pembelian, di mana hasil dari sintak create tabel pembelian ini menghasilkan struktur tabel pembelian pada exam atau PHP admin. Nah, struktur ini digunakan untuk menginput data-data pembelian yang dilakukan oleh karyawan pada supplier untuk pembelian barang. Nah, di sini terdapat data dari pembelian yang dilakukan. Selanjutnya, detail pembelian. Tabel detail pembelian ini digunakan untuk menyimpan stok atau jumlah data barang dari pembelian yang dilakukan oleh karyawan pada supplier. Nah, pada detail pembelian ini terdapat 4 atribut, yaitu ID nota beli, ID foreign key, jumlah, dan subtotal. Di mana ID nota beli sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel pembelian, lalu ada ID barang sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel barang. Lalu di sini ada sintak dari create tabel data pembelian. Nah, hasil dari sintak create tabel detail pembelian ini menghasilkan struktur tabel detail pembelian pada exam atau PHP admin. Nah, struktur ini berfungsi untuk menginput data-data dari barang atau jumlah data barang yang
dibeli oleh karyawan. Data dari detail pembelian tersebut dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu tabel penjualan. Tabel penjualan ini merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari penjualan barang ke pelanggan yang dilakukan oleh karyawan. Pada tabel penjualan ini terdapat 7 atribut, yaitu ID nota jual, tanggal jual, harga jual, jumlah, total harga, ID pelanggan, dan ID karyawan. Di mana ID nota jual sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel pelanggan, yang mana melakukan pembelian pada toko nyaman. Lalu ID karyawan sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel karyawan yang melakukan penjualan barang kepada pelanggan. Di sini terdapat sintak dari create tabel penjualan, yang mana hasil dari sintak create tabel penjualan ini menghasilkan struktur tabel penjualan. Struktur tabel penjualan ini digunakan untuk menginput data-data penjualan yang dilakukan oleh karyawan ke pelanggan. Data tersebut dapat dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya tabel detail penjualan. Tabel detail penjualan ini digunakan untuk menyimpan atau mengetahui jumlah atau stok data dari penjualan barang ke pelanggan agar dapat mengetahui data dari setiap entitas detail penjualan. Pada data detail penjualan ini terdapat 4 atribut, yaitu ID nota jual, ID barang, jumlah, total. ID nota jual yaitu sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel penjualan, dan ID barang sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel barang. Di sini terdapat sintak dari create tabel detail penjualan. Nah, hasil dari sintak create tabel ini menghasilkan struktur tabel detail penjualan. Struktur tabel penjualan ini kita dapat menginputkan data-data dari tabel detail penjualan barang. Nah, data tersebut dapat dilihat pada gambar. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel retur, di mana tabel retur ini berfungsi untuk menyimpan data dari retur yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel retur ini terdiri dari 5 atribut, yaitu ID retur, ID nota jual, ID barang, jumlah, dan subtotal. Di mana ID retur sebagai primary key, ID nota jual sebagai foreign key, yang berrelasi dari tabel penjualan, dan ID barang sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel barang. Ini merupakan sintak dari create tabel retur, yang mana nanti menghasilkan struktur tabel retur pada exam atau PHP admin. Nah, pada struktur ini kita dapat menginputkan data dari retur yang dilakukan oleh pelanggan atau melalui karyawan. Nah, ini merupakan data dari retur. Dapat dilihat pada gambar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi mengenai desain dari tabel sistem informasi penjualan dan pembelian di toko nyaman. Selanjutnya, presentasi dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang desain interface. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain interface dari sistem informasi penjualan dan pembelian dari toko nyaman. Pada halaman utama ini merupakan halaman di mana administrator dapat mengelola seluruh data yang dimiliki oleh toko nyaman. Di antaranya yaitu ada data karyawan, data pelanggan, data supplier, data barang, data jenis barang, data pembelian, data penjualan, dan yang terakhir yaitu ada data retur. Selanjutnya, pada halaman data karyawan, administrator dapat mengelola seluruh data yang dimiliki oleh karyawan. Di antaranya yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, posisi, alamat, dan nomor telepon. Seluruh data yang dimiliki karyawan tersebut akan
ditampilkan pada daftar karyawan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, yaitu pada halaman pelanggan. Di sini administrator juga dapat mengelola beberapa atribut atau data yang dimiliki oleh pelanggan, seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Seluruh data yang berkaitan dengan pelanggan dapat dikelola oleh administrator. Selanjutnya, yaitu pada halaman supplier. Nah, pada halaman supplier ini, di mana administrator juga dapat mengelola seluruh data yang berkaitan dengan supplier, baik itu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Di mana seluruh data tersebut akan dapat ditampilkan pada daftar supplier, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, yaitu pada halaman data barang. Seluruh data yang berkaitan dengan barang dapat dikelola oleh administrator, di mana data atau yang dimiliki oleh barang tersebut yaitu ada ID barang, ID jenis, nama barang, harga jual, harga beli, dan jumlah stok. Dan semua data berkaitan dengan barang ini akan tersimpan pada daftar barang seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, yaitu ada halaman jenis barang. Pada halaman jenis barang ini terdapat ID jenis dan nama jenis yang dapat dikelola oleh administrator dan tampilannya seperti pada jenis barang, seperti gambar berikut ini. Kemudian, yaitu ada halaman pembelian. Pada halaman pembelian ini, administrator dapat mengelola seluruh data yang berkaitan dengan pembeli atau pembelian. Misalkan ada ID nota beli, ID supplier, ID karyawan, tanggal beli, harga beli, jumlah, dan total harga. Seluruh data tersebut dikelola oleh administrator dan data tersebut akan tersimpan pada daftar pembelian, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada halaman data penjualan, di mana data penjualan ini terdapat ID nota jual, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal jual, harga jual, jumlah, dan total harga. Data-data tersebut dikelola oleh administrator dan dapat ditampilkan atau tersimpan pada daftar penjualan. Dan yang terakhir, yaitu ada halaman retur. Nah, setiap retur yang dilakukan oleh pelanggan akan berisi berupa data ID nota jual, ID barang, ID retur, jumlah, dan subtotal. Nah, seluruh data yang berkaitan dengan retur tersebut dikelola oleh administrator, kemudian dapat ditampilkan atau tersimpan pada daftar retur seperti pada gambar. Baik, itu tadi penjelasan tentang desain interface yang kami desain mengenai sistem informasi penjualan dan pembelian dari toko Nyoman. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami mengenai sistem informasi penjualan dan pembelian dari toko Nyoman. Kami mengharapkan nantinya semua perusahaan atau organisasi yang memerlukan sebuah sistem informasi untuk sebuah penyimpanan data ini mengembangkan sistem informasi atau rancangan basis data untuk mempermudah dan mengefisienkan waktu untuk menginput atau mengalokasikan data-data dari perusahaan atau dari organisasi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.